namanya kehidupan ya, jalan kehidupan ko banyak tantangan, banyak rintangan. Kadanglah bulik bana niat awak. Ado-ado saya kau nama gaduh. Ada tantangan rintangan ya. Salah satunya adalah futur, putus asa. Kau yang awak bahas kini ya. Putus asa, babui elok. Yang menyebabkannya ya. Jamaah rahimakumullah ya. Kalau caliak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tu yang mendidiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawan sahabat tu atau sebahagian dari sahabat tu orang-orang yang dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan orang-orang saleh. Orang-orang anda kata tiru dia awak. Bentuk itu kawan-kawan sahabat yang terdahulu. Tapi siapa ninggal Nabi macam-macam itu kejadiannya. Ada yang mani'u zakah, ada yang tak mau bayar zakat. Dakik jaraknya Nabi, ada yang bertukar fikiran. Kemudian setelah zaman Nabi, setelah zaman sahabat, ada yang mengaku Nabi palsu, ada yang mengambil ayat Al-Quran. Dakik di zaman Nabi. Begitu juga zaman makin jauh dari Nabi, macam-macam yang terjadi. Jadi itu menunjukkan bahawa memang iman manusia itu yazid wa yanqus, bertambah, berkurang. Tak ada yang stabil seiman tu dari panuah, setari mungkin iman Nabi. Kan kalau baca hadis yang acau bahas, justru di bulan Ramadan tu meningkik le ibadah Nabi, meningkik le keimanan Nabi. Jadi tak ada yang stabil. Makanya doa yang awak dianjurkan untuk membacanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa la ta'ati. Ya Allah, taguhkanlah ya ambo di atas agama engkau, akan tetap taat kepada engkau. Itu yang selalu awak minta ya. Jemaah rahimakumullah. Jadi yang bisa membelok awak kalau istaqim itu jalan yang lurus. Kini yang membelok awak inzilak bisa terpeleset awak. Ya, sehingga putus asa atau tidak semangat berbuat amal kebaikan. Yang pertama adalah hilangnya semangat yang kuat. Semangat mana yang hilang? Kalau sedang mendengar ceramah buya-buya, ustaz-ustaz, pada akhir tahun baru, semoga tahun depan lebih baik. Ya. Kau ibadah-ibadah 5 waktu salat, tambahlah dengan salat-salat sunat, tahajud, duha, tahiyatul masjid, salat sunat wuduk, tambah amal-amal saleh. Semangatlah awak boyo insya-Allah tahajud duha. Biasanya ndak do kini walaupun minimal 2 rakaat ambo kerajokan. Assalamualaikum lah. Tapi ada aja bolong-bolong besok kamu usahakan panuh semangat awak. Itu jadi motivasi untuk memperbanyak zikir. Jangan cukuian atau merasa puih zikir sudah sembahyang lah situ. Tapi bawa mengamalkan subhanallah alhamdulillah, kan itu kajian sebelumnya. Bisa selalu wa amalkan. Lah semangat mana awak? Tapi biko mungkin di awal tahun baru semangat, enggak seminggu, enggak 2 minggu sudah tu amal lo turun balik. Sama je bulan puasa nak. Awal puasa musaji tu 5, 8 wah biasa. Padahal 10 biasa tu lah fikirlah pengurus bakar ditambah tenda nak. Bakar di pagadang musaji walai. Bela RAB-nya lah macam-macam lah pendapat. Tapi lah 5 balik hari biko lah kurang saja jemaah lah tukar lah. Itulah perubahan awak. Jadi yang pertama yang akan menyebabkan awak itu putus asa atau menyimpang dalam jalan itu semangat yang berkurang. B-nya pertama doa tadi. Ya awak perbanyak membaca ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Awak pataguh iman awak. Kau tekad kamu harus istiqamah, konsisten. Ya, kalau anak-anak sekolah kan ditulis target awak minggu kini kau harus siap. Kau di kuliah sebulan kau harus siap skripsi. Harus ketegasan awak bentuk itu. Itu baiknya. Tapi kalau mendapat mendengar ceramah semangat, kalau 2 hari 3 hari lah lama dan awak patuh saja. Akhirnya hilang cita-cita awak. Ambo tahun 2023 kau akan mengkhatamkan Al-Quran sekali sebulan. 2023 hamba akan mengkhatamkan Al-Quran sekali seminggu. Lah bertekad awak. Itu yang perlu awak menjaga istiqamah tadi.
Tak kait je pengajian awak yang dulu. Jadi istiqamah dengan niat awak jago semangat untuk tarikh beribadah. Jemaah rahimakumullah, tentang semangat ku dalam Islam banyak isyarat-isyarat di dalam Al-Quran. Yang pertama, Rasul sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sadon kan maksum. Tak ada dosa Rasul. Orang-orang tak pelihara. Dibimbing oleh Allah menerima wahyu. Tapi sebahagian ulama tetap membagi ada Rasul istilahnya ulul azmi. Rasul-rasul yang lebih memiliki azam, lebih bersemangat. Walaupun sadonya bersemangat, tapi yang 5 kau lebih masuk Nabi Muhammad. Semangatnya yang membedakan. Begitu ya dalam kisah Nabi Adam. Maka Nabi Adam tu patuh lo keajakan iblis. Lah dalam surga, tak di dunia kan, lah dalam surga posisi Nabi Adam. Itu kan diceritakan di dalam Al-Quran ya. Walaqad ahidna li adama fanasi walam najid lahu azma. Kamilah membuat perjanjian jo Adam. Ahidna li Adam. Fanasi tapi nyo lupa janji tu. Walam najid lahu azma. Konon azam tadi. Dan kami dapati Adam ketika itu kehilangan azam, kehilangan semangat, kehilangan motivasi. Kau yang membuat Adam kau tergelincir. Mungkin dia lah sekali ado kan. Akhirnya tak ada semangat lah. Nang kedi makan ado, nang kedi minum ado, pemandangan rancak di surga, bini rancak lo lah sekali ado. Dari situ terlalai Nabi Adam. Walam najid lahu azma, kami dapati Adam sedang kehilangan azam, kehilangan motivasi. Aku pentingnya azam, semangat itu. Makanya kalau awak di kantor-kantor kan hampir tiap tahun, mungkin satu mungkin sekali, 2 kali ada pelatihan, ada outbound. Tujuan kan motivasi seseorang. Lagi pelatihan tarui. Kalau pak yang 8 pensiun saja awal pensiun berapa banyaknya pelatihan dak pak. Yang disampaikan itu tu yang disampaikan pelatihan santiang lah pada pelatihan awak tua. Tapi agar semangat awak tu ditimbulkan balik dia semangat tarui. Dan itu bukan hanya masalah dunia, termasuk masalah agama. Termasuk nasihat khatib setiap Jumaat tu. Usikum iya ya bittaqwallah, ittaqullah haqqa tuqati, diulang tarui tiap Jumaat. Kan motivasi itu terjaga ya. Jadi motivasi beribadah itu perlu benar menjadi perhatian bagi awak ya. Dan perkataan sahabat Nabi adalah Umar ya. Bahasa hati manusia itu ikbalan wa idbara. Kadang hati manusia ku amuas menerima. Ada suruh orang di kerajaan sedang patuh nanti waktu seulah nanya ada banyak penganak yang lain. Dan dulu saat ku hati ku idbaran menolak sesadonya. Iko malih kadibuek karajo bayar ado-ado saya halangannya. Ya, maka pasan Umar, waktu hati itu iqbalan sedang patuh kawak tu, maka perbanyaklah dengan amalan-amalan sunat. Nah, sedang amuah baca Quran tu ya bacalah sebanyak-banyaknya. Rasulullah lama baca Al-Quran, baca terjemahan Al-Quran, itu pupuh manalah. Tapi di saatnya menolak, bikinnya bosan, khuz al-faraid. Nan wajib-wajib tu pacian mana, jangan sampai tinggal. Tiba dawak na 5 waktu tu ba'a tu jangan sampai lapih. Sedang hati tak lama sedang itu ana 5 waktu dan wajib tu pasti amanah. Tapi dia saatnya patuh, lah berbuat tambah-tambahannya atau nawafil. Tujuannya untuk menjaga semangat tadi. Jamaah rahimakumullah. Jadi awak harus menjaga motivasi dalam beribadah. Yang kedua yang bisa membuat awak lalai itu adalah berhentinya awak dari majlis ilmu. Kau yang perlu benar awak kena-kena. Kadang kini orang lah berilmu sesadonya. Orang lah santi yang sesadonya. Kalau agama kayak gini jamaah tu bisa santi yang pada ustaz pada buya. Buya ustaz ceramah nyampai ayat 2 3. Tapi kalau tanya internet kah ayat-ayat tentang futur, hadis-hadis tentang futur barang banyaknya dalam ilmu. Ilmu pengetahuan tu banyak. Tapi di ma pengetahuan tu jika menjadi sumber hidayah bagi awak, terdorong awak untuk mengamalkannya kadang di majlis ilmu.
Contoh yang paling mudah, sembahyang berjamaah lebih mulia daripada sembahyang seorang 27 kali lipat. Siapa nak tahu? Saudara awak tahu, nak yang tak tahu. Mungkin saya nak teka lah, atau mungkin PAUD lah tahu je. Dia ajar di guru-guru sekolah. Awak pun dari dulu dia ajar di guru-guru awak. Tapi kadang dia terkerajon, kadang indak kalau mencelik ke tengah-tengah masyarakat, nan separuh orang kampung laki-laki sembahyang kamu saji. Kan kalau bertamu dak kampung dah. Dan kan setengah orang kampung nak seberapa dari kampung dak bertamu dah. Padahal sadonya tahu. Jadi supaya ilmu itu memang menjadi paham, ilmu itu bisa diamalkan. Salah satunya awak tetap hadir di majlis ilmu. Supaya diingat je taruh, di kanan je taruh. Di situ moga-moga mendapat hidayah awak untuk mengamalkan. Walaupun yang disampaikan Buya Ustaz tu dari dulu sampai kini kan ayatnya itu, jangan ada ayat yang baru. Hadisnya itu, cara Ustaz menyampaikan yang beda-beda. Yang ayatnya itu je, hadisnya itu je. Cuma bilanya terasa bagaram dia tiwak masuknya kata itu tidak bisa menebaknya. Nalah terjadi saya baru terasa dia awak. Jemaah rahimakumullah. Karena hadis-hadis Nabi menggambarkan sahabat-sahabat dulu itu maka kuat imannya karenanya selalu bersama Rasulullah dan Rasulullah mengajarkan doa harian Nabi itu Rabbi zidni ilman. Sebagian ulama menyampaikan itu bagian dari doa harian Nabi. Sama sebanyak-banyak doa Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan bagiannya dari doa Nabi, Rabbi zidni ilman, minta tambah ilmu tadi. Jadi Nabi itu sukses ya, mendidik sahabat untuk mencintai ilmu ya. Makanya Nabi kalau lah naik ke atas mimbar itu, berdoa sahabat di bawah mendengar ka'anna ala ru'usinat tayru. Seolah-olah di kepala kami ko ada burung yang nginggok. Ini serius sahabat tu. Begitu juga hadis Nabi, ayat tu kadang turun sedang Nabi di mimbar tu turun ayat. Dibacakan Nabi, langsung hafal di sahabat. Kan dia lah ada cinta ilmu tadi. Jadi kata-kata Nabi ku nak ada yang membazir dia apa oleh sahabat. Yang paling mengagumkan mana dalam ilmu hadis adalah khutbah Nabi waktu Haji Arafah. Ya, di Jabal Arafah waktu haji wada tu Nabi berkhutbah. Sepanjang tu khutbah Nabi apa di sahabat. Sehingga Syekh Albani digabungnya kan khutbah Nabi. Kalau dulu kumpulan hadis-hadis yang panjang apa di sahabat. Karena tinggi perhatiannya. Termasuk sahabat-sahabat wanita pas hari Jumat itu kan kita laki-laki banyaknya mendengar dari luar mushaji saja. Karena lahacok Nabi membaca ayat tu berulang-ulang hafal dia ayat. Ambo mudangan Nabi sedang khutbah baca ayat apa dia buat. Jadi Nabi sukses menanamkan ke sahabat-sahabat itu kecintaan kepada ilmu. Yang paling mengagumkan awak cerita Ibnu Umar dengan tetangganya. Bergantiannya mendampingi Nabi. Ya, misalnya hari Senin si A mendampingi Nabi mencari kerja Nabi, ku ada wahyu yang baru turun, ku ada nasihat-nasihat Nabi ke sahabat yang lain. Si A mendampingi Nabi. Hari Selasa tetangganya si B mendampingi Nabi. Malam bertamunya mereka. Petang Senin bercerita si A ke si B. Kau hadis-hadis Nabi sehari kuah diceritanya ke si B. Tiba hari Selasa, si B lo cerita si A lain. Karena si A mungkin PK Parak, PK Ladang, ada lo kerajaan lain. Kau hadis yang baru kini dari Nabi. Kau ayat yang baru turun. Kan nampak mana kecintaan sahabat tu kepada ilmu. Itulah satu yang mendorong sahabat itu ya lebih saleh, lebih taat. Karena memang kecintaan ilmu itu luar biasa. Bahkan setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau terdengar di sahabat tu ada sahabat yang tinggal di Makkah tu cuma dengar langsung hadis dari Nabi bunyi bentuk bunyinya sahabat baca itu di Madinah. Ada sahabat yang tak puas, ambo turui mana lah ke Makkah, siapa mendengar dari Nabi ni. Bahkan ada yang ke Basrah dituruinya. Salah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, terdengar dinya ada orang di Basrah tu pernah dengar hadis dari Nabi. Dan hanya mendengar dari cerita orang lain. Tapi dia ingin dari mulut sahabat yang langsung mendengar dari Nabi. Dicerinya kenderaan, paling ke Basrah yang jauh tu.
karena kecintaannya kepada ilmu. Jemaah rahimakumullah, di siko tekanala dewa Abu Hurairah. Kini kalau lah naik khatib ustaz kata mimbar, kalau lah dibacanya an abi, kan awak lah otomatis menyambang Hurairah awak kan. Itu yang paling ngajak seberang an Abu Hurairah. Padahal banyak dan lain-lain, tapi dia yang paling banyak. Kalau awak lihat sejarah keislaman Abu Hurairah, Abu Hurairah tu datang ke Madinah 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Berarti kan tak lama tu Nabi. Dibanding sahabat yang lain, ada sahabat dari Makkah lah Nabi. Ada sahabat sejak dari hijrah Nabi, berarti 10 tahun Nabi. Abu Hurairah 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Tapi karena kecintaan kepada ilmu itulah tertanam di Abu Hurairah, dan Nabi pun tak pernah ditinggal Abu Hurairah. Akar aja Nabi disigi sadonya dalam waktu 3 tahun tu. Didampinginya Nabi taruh. Mencari rajin Abu Hurairah tu sehingga dia doakan Nabi loh agar Abu Hurairah tu kuat hafalannya. Kemudian setelah meninggal Rasulullah, tu orang mencari guru lah. Apalagi orang-orang yang baru masuk Islam, kasihan sampai bertanya. Tentu banyak orang bertanya ke Abu Hurairah. Sehingga tersebarlah di masyarakat. Abu Hurairah tu banyaknya tahu hadis. Tersebar di tengah masyarakat. Sehingga dikomentari oleh Abu Hurairah. Banyak orang mengecek Abu Hurairah tu banyak tahu hadis. Ya caliaklahnya Abu Hurairah. Orang-orang Ansar, orang-orang Madinah tu nyo ada kesibukannya, jual ladang kurmanya, jual usaha-usahanya. Orang Muhajirin yang dari Makkah nyo banyak orang mengalih, nyo sibuk juga galihnya. Kalau Abu Hurairah tu dengan perut lapar, didampinginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau untuk mencari makan, didampinginya Rasulullah taruh selama 3 tahun. Ini didoakan oleh Nabi. Dan setelah wafat Rasulullah, Abu Hurairah pun tidak mencari kerajaan lain. Tak ditinggalnya Masjid Nabawi, jadi Masjid Nabawi secara. Sehingga menjadi guru. Sehingga banyaklah tersebar hadis-hadis Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Itu kecintaan Abu Hurairah kepada ilmu. Semangat ilmu itulah yang mendorong Abu Hurairah untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat ilmu itulah yang menjadikan Abu Hurairah kekal namanya sampai kini. Dari sekian banyak sahabat yang akan diulang-ulang orang hadisnya, tentu hadis Abu Hurairah yang paling banyak. Jemaah rahimakumullah, ya balik awak ke awal tadi. Jadi untuk mempertahankan semangat awak dalam beribadah agar awak tidak futur, tidak putus asa berbuat baik, setelah awak menjaga semangat awak, yang harus awak jaga adalah hadir di majlis ilmu. Tetap awak menambah ilmu tiap hari dengan ceramah, bisa di musaji, bisa di HP, di TV, apalagi ini ceramah itulah banyak ya. Yalah samula di Arab Saudi. Dulu kelebih waktu kami di Madinah tawayang di Indonesia ada TV-TV ceramah. Dari Saudi itu ada radio ceramah sisi pagi siang malam, ada radio Masjid Nabawi. Banyak ceramah. Alhamdulillah sampai waktunya banyak. Jadi awak harus selalu menambah ilmu pengetahuannya. Karena secara zahir salah Al-Quran 30 juz. Kira-kira bara awak yang lah faham. Kan itu istilah sederhananya. Berarti jangan sesekali awak merasa pernah ilmu wak lah cukup Al-Quran, hadis, tarikh, fikih, baru lawihnya ilmu-ilmu keislaman. Pola dalam hadis Nabi, hadir di majlis ilmu itulah memberikan manfaat tersendiri. Hadis yang terkenal, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang amuah menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Orang yang melangkahkan kaki ke musaji, ke majlis ilmu, berarti awak pergi ke musaji kau lah lebih lampih pahala. Keikhlasan saya yang perlu awak jaga. Tak ada seorang azan apa niat awak tu lah pahala je. Bodoh awak pahala, langkah kaki pasang terompa kaki kanan dulu lah pahala lah mah. Rasulullah setiap langkah kaki ke musaji, wa kullu khutwatin ila masjid sadaqah. Setiap langkah kaki ke musaji sedekah lah pahala lah. Nampaklah ada orang lain, wajaklah orang lain lah tambah aja pahala.
Tiba di masjid, masuk ke masjid kaki kanan pahala ya. Salat tahiyatul masjid pahala je. Duduk di masjid pahala je. Hadir di majlis ilmu bentuk kini pahala, tambah sembahyang sunat, tambah sembahyang wajib. Kalau banyak pahala. Tambahlah fadlul hadir di majlis ilmu ya. Ya, boleh hadis yang sangat umum, sangat populer ya. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Yang luar biasa. Setiap orang yang berkumpul di rumah di antara rumah Allah membaca ayat Allah, ya mereka pelajari, melainkan akan turun untuk mereka kebahagiaan, sakinah, ketenangan, diberikan kedamaian dalam diri awak. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka dipenuhi oleh rahmat. Kan janji Allah kawan. Duduk di majlis ilmu dapat ketenangan, dapat rahmat, hafathumul malaikah, dihadiri oleh para malaikat. Jadi walaupun cik jodoh orang tinggal hadir di pengajian, yang malaikat yang hadir tatap juga ada, tapi awak tak tahu. Boleh kini lado pakai live Merdeka banyak ceramah, banyak orang mendengar kan. Hafathumul malaikah, mereka dihadiri oleh para malaikat. Dan Allah pun akan menceritakan pada malaikat sekitar aras meminta ampunkan untuk awak yang hadir di majlis ilmu. Keutamaan di majlis ilmu. Baik kalau nonton di rumah selef ustaz, moga-moga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, yang bisa merusak, membelokkan awak dari niat elok tadi adalah lingkungan yang hendak mendorong kepada kebaikan. Lingkungan kau mulai dari keluarga, boleh jadi isteri, anak awak, orang sekitar awak, kawan awak. Awak lima niat ke masjid, tapi kau adalah yang mengimbau, kau adalah yang menyebutkan. Itu contoh sederhananya. Ya, karena hadis yang berulang, pengaruh kawan kau sangat luar biasa. Kalau dalam pituah orang Arab, ya at-tarik, ar-rafiq qabla tarik, cari kawan dulu baru berjalan. Ya, ajar qabla dar, cari tetangga dulu baru berumah. Karena manusia akan dipengaruhi oleh kawannya. Hadis yang coba ulang-ulang, kisah orang yang membunuh 99 orang tu. Sudah 99 itu bunuh orang seorang lah. Lebih bisa ada Allah dari mau tobat ampun lah, hendaknya lah bunuh orang 100. Akhirnya bertemu di orang alim. Nasihat orang alim tu yang penting. Kalau ingin berubah, tinggalkan kampung tu. Pindah kampung lain, kampung yang elok. Karena kawan tu akan mempengaruhi awak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kerajaan Nabi tiba di Madinah tu. Setelah waktu Nabi hijrah, kerajaan Nabi pertama tiba di Madinah membuat masjid. Mulai dari Masjid Quba, setelah itu Masjid Nabawi, itu kerajaan pertama. Kerajaan Nabi yang kedua, ya, mempersatukan Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj, membuat perjanjian di orang Yahudi. Itu yang secara umum tu. Yang ketiganya mempersaudarakan pribadi je pribadi ya. Ko si A dari Makkah malin mudo, ko kawannya malin Mancayo dari Madinah. Kan macam itu ada nama orangnya tu. Tak salah dulu awal-awal mengaji sejarah Nabi awak sampaikan contoh-contohnya. Karena dalam buku Sirah Nabawiyah digambarkan siapa orang-orang dari Madinah yang dipersaudarakan Nabi dengan orang-orang dari Makkah pribadi per pribadi. Iko tujuannya. Karena kalau orang yang baru masuk Islam di Madinah, lah bakawan orang yang baru datang dari Makkah, maka orang yang dari Makkah pun lah bisa majan sahabat tadi, baca sembahyang, baca berdoa, bacaan salat. Kalau Nabi ke majan surang-surang, mereka banyak orang. Cik-cik sahabat kerajaan Nabi cara berdoa, cara sembahyang, perkara agama. Tapi dicari Nabi kawannya, kau si A dari Makkah, kau kawan si B dari Madinah. Dia tunjuk Nabi benar orang per orang. Karena kawan tu akan mempengaruhi tingkah laku awak, orang sekitar awak. Mulai orang paling dekat awak suami isteri. Kawan seprofesi sama-sama kerja tu akan mempengaruhi awak. Makanya pernah dalam ceramah mungkin awak sampaikan dulu ya.
target hidup awak kalau dalam surah Al-Furqan tu sesuai doa yang awak baca, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam ayat tu kan 3 tujuan hidup awak tergambar tu. Tujuan hidup 1, mencari laki bini yang saleh. Kok tiawak di laki-laki berarti mencari bini yang salehah. Kok tiba di ibu-ibu belakang berarti mencari suami yang saleh. Itu yang awak minta dalam doa awak tu, yang awak cari dalam hidup kau bahas supaya awak mendapatkan isteri yang salehah, pasangan yang menolong untuk kebaikan. Tu target awak yang pertama. Nah, yang kedua, wa zurriyatina, bahas supaya awak mendapatkan anak-anak yang taat, qurrata a'yun, muti'an lak, yang patuh kepada Allah. Tu target kedua dalam hidup. Yang ketiga, waj'alna lil muttaqina imamah. Kau nak tak balik? Jadikanlah kami contoh tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa awak memberikan yang elok ke orang, tauladan dalam keluarga, tauladan di kampung, peduli di orang lain. Jadi kesibukan awak sehari-hari, pagi, siang, malam, nanti kau harus menjadi fokus mana. Ya. Suami isteri yang saleh, kalau bapaknya dah tua berarti lah dapat. Tinggal membina je lah, tinggal kana manganan ingin lah. Tapi nak muda, kena muda di muka nak. Carilah isteri yang salehah. Itu target hidup tu, mendapatkan isteri yang salehah, pasangan yang saleh. Kemudian bawa mendidik anak awak. Silakan anak tu kama mana sekolahnya, yang penting arahan agama ada dari awak. Kalau ilmu agama mungkin sentiang anak pada awak. Atau orang lain bisa menolong. Kau majan cara sumbayang, cara budak, guru MDA lagi, guru agama lagi di SD. SMP nanya sekolah, tidak sekolah agama, ada orang majan cara sumbayang, cara budak. Mencontoh anak kerja elok bisa, tapi yang akan memberikan tauladan, ya awak di rumah tangga yang harus memberikan contoh tauladan. Kalau majan banyak yang lain. Kalau istilah orang kini, contoh dapat, tauladan hilang. Contohkanlah sikap yang sabar, contohkanlah perilaku orang yang saleh. Ditanyakan SD, SMP bisa menjawab, bantu orang saleh bisa nyambil contoh. Tapi tauladan dalam kehidupan sehari-hari, kau kadang tidak bertamu. Contoh dapat, tauladan tidak ada. Jamaah rahimakumullah. Jadi karena itu target dalam hidup, ya, pasangan yang saleh, anak yang saleh. Itu je lingkungan. Awak harus menciptakan lingkungan awak tu seperti itu loh. Mulai dari keluarga awak tu nampak daknya nilai-nilai agama. Kau baca cerita laki bini di rumah, baca cerita awak jual anak, jangan masalah dunia saya cerita tadi ada daknya baca cerita pakar agama. Karena di rumah pakar sekolah saya cerita, tak pakar piti-piti saya cerita. Harus ada loh daknya suami saya cerita pakar agama. Jual anak cerita pakar agama, ya. Jadi hidup suasana agama itu di rumah. Itu lingkungan yang pertama yang akan mempengaruhi awak, ya. Termasuk anak-anak kini, ya. Kalau pendidikan anak, alhamdulillah, ya. Sampai awak SD yang rancak banyak, teka-teka Islam banyak, pesantren banyak, madrasah banyak. Ada rumah tangga lah yang perlu awak kuatkan, ya. Itu lingkungan yang akan mempengaruhi awak. Kemudian lingkungan profesi awak lah, kawan-kawan sama kerja dia awak. Tu harus hati-hati awak. Ya, dalam hadis Nabi jalih mana mah. Al mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tu keikut sia agama kawannya. Nabi mana pesan. Agama orang tu turi aja kawannya, maka perhatikanlah jo sia kamu berkawannya Nabi. Sia kawan awak. Maka awak harus pandai-pandai memilih kawan. Ya, kawan tu kawan nak orang cerdik bisa awak beraja. Kawan nak orang bodoh mau beraja awak jadi guru, alhamdulillah. Tapi nak susahnya kau dapat kawan nak merusak awak. Awak nak kena ya, kau yang awak harus berhati-hati mana di kawan. Karena orang berbuat maksiat itu kadang-kadang mencari orang lain. Pak kan itu dosa, orang lain macam itu loh nya. Kan itu. Dia mencari orang lain termotivasi lo amang rajonya. Kadang niat awak tak ada lah. Cuma mencari orang sabalah menyebalah, orang you awak saya keindah. Kok dinan elok kita tiru you alhamdulillah. Banyak asakan tu atau saya kawan rajin puasa Senin Kamis. Awak you belum pernah lah yang mau puasa lah Senin Kamis tu alhamdulillah tajarok kan elok.
Awak tak tahu sembahyang duha, tapi orang ni muka kadaya nampak dia tiap hari rajin sembahyang duha. Akhirnya tak ada orang lah mencuba buat sekali itu, alhamdulillah. Lain lingkungan mampu kena elok. Tapi kau kena buruk, kau nak bahaya. Ya. Awak lah berniat nak berubah tahun 2023 kah. Kerajin niko. Awak lama je mota jo kawan kapai sembahyang duha rasa-rasa karya lebih kau. Awak lah bertekad benar kau, cuma kawan kau tak ada yang muat ajak kena elok. Akhirnya seakan kau digalak orang lah. Biko rias kan akhirnya tak jadi saya berubah. Jadi mencari kawan yang elok itu perlu ya. Ya, batulan mang orang berjalan ya. Dan itu banyak contoh dalam ayat. Yang pernah aja awak sampaikan dulu waktu itu ya. Musa akan menghadap Fir'aun. Kan tak cari kawan je. Waj'al li waziran min ahli. Padahal Musa tu aku orang lain. Nabi paling bagam. Tanpa orang mati langsung. Tapi waktu menghadap Fir'aun minta kawan dia ke Allah. Haruna akhi. Harun salah saudara. Buat jadi kawan aku ya Allah. Jadi untuk kerja elok kau perlu menjaga lingkungan ya. Kalau tambahan di bawahnya perlu juga kawan orang elok ya. Orang nanamuah mangana awak maingi awak. Baba na jai awak, baba na kurang awak. Bau sawo je lah. Ya dakik je orang-orang saleh. Bau sawo je lah dakik je orang-orang alim. Karena itu akan mempengaruhi awak. Tapi kalau jadi tahun ke tahun kawan awak itu saya taruh. Itu tak ada perubahan. Bau sawo mendakik je orang elok ya. Sehingga awak tabau lo elok ya. Jangan sampai awak tu jauh ya. Jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik-baik. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang ketiga yang bisa merusak niat elok awak tu lingkungan. Maka awak perlu berhati-hati dengan lingkungan. Kemudian yang keempat, yang bisa membuat lalai dalam beribadah sehingga niat baik itu tidak tercapai adalah memakan harta yang haram. Kau selalu dikanak-kanan ya, memakan harta yang haram. Mungkin zatnya lain halalnya, awak makan li barih, awak minum lain ya model biasa je. Cuma cara mendapekannya. Ba makoi kau disinggung ya. Karena hadis yang cukup populer ya tentang orang yang berdoa kepada Allah, rajin berdoa, ya Rab lah seriusnya berdoa. Ya, tapi ya kata Nabi mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram. Fa anna yustajabu lak. Dan dimakannya yang haram, yang diminumnya yang haram, diga pakaiannya dari yang haram, digadangan piti haram. Balo cara doanya akan dikabulkannya. Ingin mana istiqamah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, istiqamahkan hati hamba ya Allah. Kuat hamba untuk beribadah ya Allah. Serius juga istiqamahnya ya Allah. Ya Allah bisa aja berubah. Di tahun 2023 arah yang lebih baik, berubah je keluarga ambo, anak ambo, bini ambo berubah yang elok ya Allah, berdoa taruh. Tapi kalau yang dimakan yang haram, yang diminum yang haram ya, cara mendapatnya dari sumber yang tidak halal ya, itu yang menghalangi diterimanya doa. Termasuk salat yang awak lakukan. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Kau perlu dikanan. Jadi bau sawak dari waktu ke waktu pitih ya, yang awak gunakan untuk makan, minum, biaya rumah awak, biaya pakaian awak, sekolah anak, kebutuhan awak sadonya itu dari pintu yang halal. Aku ada yang subhat bahasa barasiah taruh. Karena memang ya rezeki kalau berdasarkan dari sumber yang haram pengaruhnya banyak ya. Maksud tidak diterimanya doa bukan sekadar dosa. Tapi pengaruh kepada ibadah sehari-hari. Tentu hilang nikmat ibadah. Niat awak untuk berubah tadi terhalang karena masuk makanan yang haram. Wa kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka tampaknya. Dan Nabi lah jauh-jauh hari menganan wa sayati ala ummati zamanun la yubalil mar'u an malihi min aina iktasabahu amin halal atau min haram. Kan datang satu masa nanti orang tu tak peduli hartanya dari yang halal atau yang haram. Banyak kamu kerajaan orang lain macam itu loh.
Kadang kalau dah cerita-cerita tu orang takajik lah mendengar komentar orang. Kadang ambon diacuk bahas pegang gadai atau pusaka. Kadang bertanya orang. Kadang orang tu lah semua mengaji jawab lah lama di surau lah orang surau lah jawab kau ibadah lah kalah lah wak. Tapi pas ratu pusaka ratu ko ande batu buya lai tawak tapi tak dari mati ke doa. Kadang tu ditarang lo menyebut bah di akhirat besok. Ya di akhirat tu ya terima lah besok. Apa payah tu. Adalah perkara dukun-dukun. Orang sembahyang ni rajin juga kamu saji. Kan kalau ustaz namanya orang curhat. Tak lawak paling elok. Tapi kadang orang curhat kawan. Rajin sembahyang 5 waktu. Ada masalah keluarga sampainya ke dukun ni. Kalau dukun tu dosa ikut-ikutnya wak. Jadi terima tu dosa tu besok ustaz. Apa cara tu? Kalau lah itu masuk nak keluar. Dia akhirat besok biarlah diikut kebal caranya. Kalau masalah di dunia je lah dimah tumbuh situ disiangi kan. Tapi kalau ke Allah wa ta'ala nsah mengecek mode itu ya diterima lo besok apalah cara tu. Makanya halal haram kau berhati-hati bana wa. Termasuk perkara riba nanti satu orang tu kena riba kecuali minimal debunya kan tantangan hidup wa. Tantangan awak kini tapi awak harus tetap berusaha lebih baik. Jadi masalah harta halal mencari rezeki yang halal ke memang harus wak biasakan, wak tanamkan di tengah keluarga wak, termasuk di masyarakat. Ada je orang yang mencemeh pasal itu halal haram. Yang halal itu bangangon mulut ke langit ada masuk tu you halal tu. Jadi kalau lainnya bosok baru ada yang haram subhan. Itu kan putus asa. Yang jadi keyakinan awak Allah tidak pernah menjadikan pintu rezeki awak tu di pintu yang haram. Ya kalau salah-salah saya takdir kurang meliang, pula takdirnya profesinya itu kabaa juga ya, tu baru cara jauh. Sama anak kan dulu pernah lo di sebagian negari orang baralek dilarang berorgan dan sebagainya. Di kecil ni kau nak boleh, baru kan dilarang tu profesinya, tu kalau profesi wah halal itu baru. Ya, profesi itu tidak bisa lo menjadikan yang haram tu menjadi halal. Yang subhat itu tetap subhat, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Tapi kadang dia mencari orang lain, orang kamu dah itu loh. Kalau neraka loh nah, dosa-dosa loh nah. Kan itu yang dakwah inginkan lah, terlampau jauh lari dari agama, berani mana tarang-tarangan siap menerima hukum Allah itu kan ya. Nauzubillah min zaliknya. Jemaah rahimakumullah, awak cukupkan sampai di situ. Jadi niat elok awak untuk berubah, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu awak jaga ya. Harus ada tekad yang kuat untuk berubah. Ya, tetap awak di majlis ilmu, awak cari lingkungan yang elok, kawan yang elok, pandai-pandai berkawan ya. Tapi jangan jauhilah kawan yang buruk, yang kurang bagus perilakunya, tetap awak dampinginya, ajaknya kena elok ya. Yang terakhir, yang awak makan, yang awak minum, yang awak bawa pulang untuk keluarga awak, bawa sawak untuk lebih bersih dan lebih bersih. Dengan itu insya-Allah niat baik awak untuk berubah ke arah yang lebih baik, meningkatkan takwa menjadi haqqa tuqatih akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.